Aduh, gimana nih weh, kalau udah sampai Sumatera Utara lebih gawat nih, karena beberapa dari mereka pernah membuat KTP ilegal di Medan. Dan tahu nggak kalian, pola penyelundupan mereka ini juga hampir-hampir mirip guys. Hola netizen yang tercinta, 317 Rohingya kini menggeser lokasi pendaratan kapal ke Provinsi Sumatera Utara. Kuat dugaan pergeseran tersebut karena maraknya aksi penolakan di Provinsi Aceh. Dalam 2 hari, terpantau ada 2 kapal pengangkut Rohingya mendarat di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Pada Sabtu, 30 Desember 2023, pukul 11 malam, sekitar 170 Rohingya terdeteksi mendarat di pantai Desa Kuala Besar, Kecamatan Secangga, Kabupaten Langkat. Kemudian, Polres Pelabuhan Belawan menyatakan sebanyak 147 Rohingya mendarat di Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapal pengangkut Rohingya menggeser lokasi pendaratan ke Sumatera Utara karena maraknya penolakan warga lokal dan jajaran Polda Aceh menahan sejumlah Rohingya sebagai tersangka penyelundupan orang. AKBP Janton Silaban mengatakan 3 unit kapal pengangkut Rohingya awalnya berangkat dari Aceh. Kemudian ia mengatakan salah satu kapal mengalami kebocoran. Menurut dia, kedatangan Rohingya dibantu oleh seorang calo. Namun calo tersebut melarikan diri dengan mengikuti 2 kapal lainnya. Janton menambahkan Rohingya saat ini masih berada di pulau di Desa Karanggading dengan penjagaan dari aparat keamanan maupun penduduk setempat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rohingya udah sampai Langkat kok ya. Ku jaga di Belawan padahal bawa gerenda kunci Inggris linggis tuh ku bawa. Larinya ke Langkat kok ya. Apa ada main TikTok kalian kok tahu kalian awak jaga di Belawan sampainya ke Langkat kalian. Malam baru pula nih nggak sempat awak jumpai kau Rohingya. Mungkin besok udah datangi kau. Ngobrol-ngobrol kita sedikit ya. Palingnya mah bunyi. Udah bang. Ampun. Gitulah palingnya Rohingya. Pokoknya naik kapal apa kau? Kapal kayu atau kapal besi? Biarin lah. Kalau kayu bawa linggis, kalau besi bawa gerenda wah. Sampai pula. Kau bayar berapa kau ke Indonesia? Bayar mahal kau ya? Masa mahal-mahal. Padang bulan murah kok, banyak hotel. Kau tunggu aku. Besok kau tunggu aku. Kau tengok kau besok ya. Langkat di mananya kau, Sherlock aja. Weh, yang mau ikut aku, komen video ini. Ikut bang, kita gas. Firasat saya ini udah mulai nggak enak tentang Rohingya ya. Ini udah masuk ke Sumatera. Lambat laun ya, lambat demi hari, Rohingya pasti akan bermukim di suatu tempat. Nggak cuma di Sumatera aja, mungkin bisa saja di Pulau Jawa, di Pulau Timur, ataupun di Pulau Kalimantan. Selama pulau itu masih ada laut, Rohingya masih bisa berlabuh. Entahlah apa yang gue pikirkan, entah ini prediksi atau gimana ya, entah ini hanya kebetulan saja. Setelah mungkin ke Sumatera, mungkin bisa saja selanjutnya itu dari setelah Sumatera kan, mungkin bisa ke Kalimantan. Yang ketiganya ini kemungkinan ada di Pulau Jawa. Lama-kelamaan Rohingya itu pasti akan menguasai seluruh Indonesia. Di mana-mana pasti ada Rohingya. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa mengantisipasi kalau bisa mempertahankan negara kita, mempertahankan pulau. Kita mulai bersatu untuk melindungi wilayah kita dari para imigran ilegal. Kalau misalnya Rohingya ini ada di Pulau Jawa ya kasarannya, katakanlah warga Surabaya bersiapkan diri untuk membuat tim melihat atau memantau daerah laut Tanjung Perak. Kalau Rohingya ini ada di Madura, persiapan untuk tim orang Madura untuk memantau di laut daerah Suramadu ataupun di pantai Camplong ataupun pokoknya di laut manapun. Soalnya di Pulau Madura ini kan banyak banget laut. Jangan sampai kecolongan. Kalau udah Rohingya udah berlabuh, susah, bener-bener susah. Ini aja udah berlabuh nggak bisa kembali lagi. Kalian terlalu sibuk dengan tahun baru sampai-sampai kalian nggak sadar kalau ternyata Rohingya sudah sampai Deli Serdang, Sumatera Utara guys. Aduh, gimana nih weh, kalau udah sampai Sumatera Utara lebih gawat nih, karena beberapa dari mereka pernah membuat KTP ilegal di Medan. Dan tahu nggak kalian, pola penyelundupan mereka ini juga hampir-hampir mirip guys. Nah, diketahui mereka kembali mendamparkan diri lagi ke negara kita, tepatnya di Deli Serdang, Sumatera Utara pada sekitar jam 11 tanggal 30 Desember 2023. Tuh waktu yang tepat tuh, pada saat besoknya kalian sibuk mikirin kayak besok mau tahun baru di mana weh, kemana kita malamnya gitu kan. Ternyata sudah 147 orang Rohingya sampai ke Sumatera Utara.
Nah ternyata kasusnya mirip-mirip nih seperti yang sebelumnya terjadi di Aceh gitu kan. Sebelum mereka sampai menyentuh daratan, nakodanya cabut gitu, kabur. Kalau sudah sampai Medan ini bahaya, aku bilang jangan sampai nanti kasusnya jadi perdagangan manusia. Kalau sudah perdagangan manusia terlibat pula WNI, aduh nanti dicepuin lagi sama UNHCR. Habis itu apa? Negara kita difitnah lagi tuh sama media barat kayak yang kemarin itu. Dikecam lah segala macam. Padahal mereka nggak tahu kasusnya kalau ini adalah TPPO. Dalang dari TPPO yang di Aceh kemarin itu aja siapa? Orang Rohingya, Bangladesh, dan juga ada orang Indonesia. Malah difitnah melakukan kekerasan. Kasiannya orang Aceh udah nerima mereka puluhan tahun malah difitnah. Perasaan kemarin itu setahu aku pernah dihalang lah gitu kan supaya nggak masuk Aceh. Ternyata sampainya di Sumatera Utara. Kalau gitu halang lagi sampai ke Pulau Komodo. Nah yang kata yang mau nampung silahkan bisa diterbangkan tuh dari Kuala Namu, Deli Serdang ke Jawa. Ratusan Rohingya yang mendarat di Sumatera Utara sengaja diselundupkan nakoda kabur sebelum kapal mendarat. Kemudian ada juga nih antek-antek UNHCR yang mungkin juga ini mitranya atau mungkin juga ini orang Rohingya atau kalau enggak ya pembela dari UNHCR atau imigran gelap ini gitu. Saya disarankan untuk traveling ke Aceh untuk minum kopi. Nah kemudian nanti mungkin ada lagi komentar seperti ini, rekomendasi traveling ke Sumatera Utara untuk minum kopi. Tapi terima kasih atas sarannya Kak, bermanfaat sekali sarannya. Yang ingin saya soroti dari pemberitaan ini ada beberapa kalimat. Ini hasil dari pemeriksaan. Ini dia kata-katanya. Kemudian yang menonjol lain adalah kartu UNHCR yang ditemukan ini semua identitasnya, tanggal lahirnya sama. Oke, kita di sini bukan pakai perasaannya, tapi pakai logika. Karena percuma logika itu nempel di sini tapi nggak dipakai gitu. Nah, kalau tidak salah, di sana sekitar 147 imigran gelap Rohingya yang mendarat. Nah, kalau identitasnya, tanggal lahirnya sama, kemungkinan itu adalah ID palsu. Nah, pertanyaannya, apakah UNHCR mengendalikan atau tahu tentang ini? Kayak gitu. Mereka ini harus bertanggung jawab, si UNHCR. Karena kok bisa ada ID palsu seperti itu? Organisasi skala sedunia itu bobrok banget. Bobrok beneran. Kemudian, ini, praduga yang lain, pegawai, atau si UNHCR ini tidak becus dalam bekerja. Memang di situ sangat banyak pengungsi Bangladesh. Kemungkinan besar karena terlalu banyak mereka menyamaratakan kayak gitu, menyamaratakan identitasnya termasuk tanggal lahir. Jadi benar-benar nggak becus. Ini sudah menggambarkan mereka itu tidak bertanggung jawab. Di Indonesia juga sudah tergambar itu. Mereka tidak bertanggung jawab sama sekali. Kemudian ada juga dari Mayor Jenderal yang berkata, kami pada kesempatan ini menyarankan untuk patroli di wilayah pantai timur Sumatera Utara, seperti yang dilaksanakan di pantai barat sehingga dapat menekan mereka masuk ke Aceh dan sekarang mereka masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ini benar-benar kelautan Indonesia itu sangat-sangat rentan dengan penyelundupan. Nggak aman sama sekali, nggak kuat mereka itu. Lemah, sangat-sangat lemah kalau menurut saya. Lemah banget gitu. Nah, ini harus dimotivasi nih sama netizen Indonesia biar mereka itu semakin kuat, nggak cuma main TikTok atau Instagraman gitu kan. Nah, karena ini terkait dengan kedaulatan negara kita. Ya masa sih TNI Angkatan Laut mengabaikan kedaulatan Republik Indonesia? Atau jangan-jangan kalian mengabaikan kedaulatan Republik Indonesia? Itu kan. Kalau tidak mau seperti itu, perkuat penjagaan kelautan. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman, ada beberapa teman-teman yang berpendapat berbeda lah gitu kan, yang membela. Tidak apa-apa, itu bagus berbeda pendapat. Akan tetapi, kita jangan hanya menggunakan perasaan, tetapi juga harus menggunakan logika. Jangan sampai nanti karena perasaan, malah ke depannya itu, apa yang akan terjadi ke depan, itu akan merugikan semua orang. Tidak hanya Anda yang membela. Itulah maksud saya. Nah, coba Anda baca ini bagi para pembela. Sengaja diselundupkan. Ingat ya, sengaja. Ini masih Anda mau bela juga. Kalau Anda masih membela, berarti benar-benar logika Anda itu tidak dipakai. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa tak sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini tuh bisa terselesaikan dengan cepat. Pemerintah juga harus bertindak tegas. Jangan sampai pemerintah kita itu lemah lagi. Terus nanti giliran rakyat yang bertindak dibilangnya nggak punya rasa kemanusiaan, dibilangnya nggak punya hati. Terus rasa kemanusiaan kalian kemana? Ketika veteran-veteran itu masih nggak punya rumah, nggak tinggal hidup layak, yang memperjuangkan negara aja nggak bisa dihargai. Jangan cuma cuan doang yang dipikirin. Gue gregetan sumpah. Gue pengen baku hantam sama orang UNHCR, ada nggak sih? Ada dong, masa UNHCR nggak ada yang lewat sama sekali nih VT aku di kalian? DM deh, kalian ada di mana? Gedek banget sumpah.